Hai, kembali lagi di channel Pasti Bisa. Pada video kali ini, kakak akan membahas tentang contoh soal TKA Matematika SMP dari Pusmendik, yaitu Pusat Asesmen Pendidikan. Nah, di sini ada 30 contoh soal yang akan diberikan, tapi untuk video kali ini, kakak akan membahas 10 soal pertama terlebih dahulu. Semoga video kakak nanti akan bermanfaat untuk kalian yang akan melaksanakan TKA SMP untuk mata pelajaran matematika. Oke, yang pertama kita bahas contoh yang pertama. Di sini, Ani membeli 2 pulpen dan 2 pensil di sebuah toko alat tulis. Harga satuan pulpen adalah 12.000 dan harga satuan pensil adalah 8.000. Kebetulan toko tersebut sedang memberikan promo, yaitu hemat berempat dengan ketentuan sebagai berikut. Setiap pembelian 4 barang boleh campur akan mendapatkan potongan harga sebesar harga satu barang termurah yang dibeli. Yang ditanya adalah total harga yang harus dibayar Ani dari semua barang yang dibeli adalah. Oke, di sini toko tersebut sedang memberikan promo yaitu hemat berempat, di mana setiap membeli 4 barang boleh campur, maka akan mendapat potongan harga sebesar harga satu barang termurah. Nah, si Ani itu kan membeli 2 pulpen dan 2 pensil, di mana harga satu pulpen adalah 12.000 nih. Sedangkan harga satu pensil adalah 8.000. Maka dia mendapat potongan harga 8.000 karena kan yang paling kecil itu 8.000 kan. Maka tinggal 12.000 dikali 2, maka hasilnya 24.000. Ini untuk harga pulpen. Sedangkan kalau harga pensil berarti kita hitungnya satu aja, 8.000. Nah, dikali 1 tetap 8.000. Lalu ini tinggal dijumlah. Hasilnya adalah 32.000. Oke, ini untuk yang pertama, maka jawabannya A, 32.000. Selanjutnya, yang nomor 2. Sebuah toko menjual 1 kg beras seharga Rp12.750. Jika seseorang membeli 19,6 kg untuk jenis beras yang sama, berapa perkiraan total harga yang mungkin? Pilih semua jawaban benar. Jawaban boleh lebih dari 1. Oke. Di sini kita tahu bahwa 1 kg beras harganya adalah Rp12.750. Yang ditanya ketika seseorang membeli 19,6 kg, harganya berapa? Nah, ketika dihitung 19,6 dikali 12.750, harganya menjadi 249.900 gitu. Nah, di sini untuk pernyataan yang pertama kurang dari 260.000, ini benar ya, harganya kurang dari 260.000. Lalu yang kedua mendekati 230.000. Nah, ini salah karena dia lebih jauh dari 230 gitu. Lalu yang ketiga lebih besar dari 240.000, ini benar ya, besar. Lalu yang keempat dapat diperkirakan dengan 20 dikali 12.500. Oke, berarti dihitung dulu 20 dikali 12.500, hasilnya adalah 250.000. Nah, berarti pernyataan yang terakhir dia benar ya, karena ini dekat nih. Bisa diperkirakan dengan 20 dikali 12.500. Hanya beda 100 rupiah aja gitu. Jadi ini pernyataan ini benar. Oke, selanjutnya yang nomor 3. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 kuadrat dikurang 9 kuadrat. Lalu 8 kuadrat ditambah 296
dan 36 dikali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Pilih jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Oke, berarti kita cek dulu. 33 kuadrat dikurang 3 kuadrat itu sama dengan 1089 dikurang 9. 33 kuadrat dikurang 3 kuadrat. 1089 dikurang 9. Maka hasilnya adalah 1080. Nah, kita cari nih persekutuannya. 1080 kita bagi 2. Hasilnya berapa nih? 540. Lalu kita bagi 2 lagi. Menjadi 270 dibagi 2 lagi menjadi 135 dibagi 2 nggak bisa, dibagi 3 berarti hasilnya 45 dibagi 3 hasilnya 15 dibagi 3 hasilnya 5. Maka ini didapat yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 5. Tuh. Selanjutnya, kalau 8 kuadrat ditambah 296, maka 64 ditambah 296 hasilnya adalah 360. Nah, 360 kita bagi 2 hasilnya 180 dibagi 2 hasilnya 90 dibagi 2 hasilnya 45 dibagi 3 hasilnya 15 dibagi 3 hasilnya 15. Hasilnya 5. Maka ini menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya 36 dikali 35. 36 dikali 35 hasilnya adalah 1260. Oke, 1260 kita bagi 2. Hasilnya 630. Kita bagi 2 lagi hasilnya 315. Ini nggak bisa dibagi 2, kita bagi 3, berarti hasilnya 105 dibagi 3 hasilnya 35, lalu dibagi 5 hasilnya 7. Nah, ini didapat 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Oke, untuk pernyataan pertama, 2 pangkat 3, ini benar ya, 2 pangkat 3, ada nih 2 pangkat 3 yang paling besar, 3 pangkat 3 juga ada yang paling besar, lalu dikali 7. Nah, ini salah ya, harusnya dikali 5 dulu gitu, jadi ini salah. Lalu 2 pangkat 2 ini bisa, karena semuanya bisa 2 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu juga bisa, lalu dikali 7. Nah, ini juga salah. Harusnya adalah harus ada 5-nya gitu. Lalu selanjutnya 2 pangkat 2 dia juga termasuk, 3 pangkat 2 dia juga termasuk, lalu dikali 5. Ini bisa benar. Kenapa benar? Karena dia termasuk FPB gitu. Jadi 7 nggak termasuk karena hanya dia sendiri nih yang punya 7, yang lainnya nggak punya 7 gitu. Lalu selanjutnya 2 juga bisa sendiri 2, lalu 3 pangkat 2 itu bisa dikali 5. Ini benar. Gitu ya. Lalu selanjutnya yang nomor 4, untuk membuat larutan desinfektan atau larutan pembasmi kuman dibutuhkan cairan A dan B dengan perbandingan A banding B sama dengan 3:5. Jika tersedia 2,5 liter cairan B
maka volume maksimum larutan yang dapat dibuat adalah kayak di sini A banding B, yaitu 3 banding 5. Kalau misalkan B adalah 2,5 berarti sama aja dia dikali 0,5 ya. 5 dikali 0,5 hasilnya adalah 2,5. Nah, yang 3 berarti sama juga dikali 0,5, 0,5. Gitu, sama-sama dikali 0,5. Maka dia adalah 1,5. Yang jadi cairan A dia adalah 1,5, sedangkan cairan B dia adalah 2,5. Setelah itu, karena yang ditanya adalah volume maksimum, maka ini tinggal di jumlah. Ini 0, ini berarti tinggal 4,0. Ini jawabannya adalah yang B. Lalu yang nomor 5, harga setengah kilogram cabai rawit pada hari ini adalah 35.000. Ingat, setengah kilo cabai 35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit seberat 2 seperempat kilogram, 2 seperempat kilogram, maka total harga yang harus dibayar ibu adalah, oke, di sini kita tahu bahwa setengah kilogram maka 35.000. Kalau misalkan 1 kilogram berarti 70.000. Kenapa 70.000? Berarti tinggal 35.000 dikali 2 hasilnya 70.000. Sedangkan kalau misalkan seperempat kilogram berarti tinggal 35.000 dibagi 2 karena seperempat dari setengah itu dibagi 2. Hasilnya adalah 17.500. Tuh. Nah, selanjutnya kita dapat nih yang ditanya adalah harga 2 seperempat kilogram. Berarti 2 kilogram 70, 1 kilogram itu 70, berarti kalau 2 kilogram adalah 140.000. Lalu seperempat kilogram harganya adalah 17.500. Maka ini tinggal dijumlah 0,05751. Berarti harganya adalah 157.500 rupiah. Oke, selanjutnya yang nomor 6. Di sini ada soal cerita, yaitu untuk soal nomor 6 sampai nomor 8. Jadi sebenarnya kalau soal cerita ini kalian gak usah baca semua, kalian langsung ke pertanyaannya aja gitu. Nah, di sini pertanyaannya adalah berdasarkan perencanaan awal, renovasi gedung dapat diselesaikan oleh 12 pegawai dalam waktu 60 hari. Jika manajer memutuskan untuk menambah jumlah pegawai menjadi 18 orang agar pekerja lebih cepat selesai, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan renovasi tersebut adalah, rumusnya adalah pegawai 1 dikali waktu 1 sama dengan pegawai 2 dikali waktu 2. Di sini pegawai yang pertama yaitu ada 12. 12 dikali waktunya 60. Lalu pegawai yang kedua dia nambah nih menjadi 18 pegawai dikali waktu yang kedua. Ini yang mau kita cari waktunya berapa hari gitu. Nah, 12 dikali 60 hasilnya adalah 720 sama dengan 18 W2 gitu. Berarti untuk mencari W2 yaitu 720 dibagi dengan 18. Hasilnya adalah 40 hari. Jawabannya adalah yang B. Oke, selanjutnya yang nomor 7. Rencana awal, renovasi gedung dilakukan oleh 15 pegawai. Rencana awal ada 15 pegawai. Namun, pada 10 hari pertama, hanya 10 pegawai nih yang bekerja karena sebagian lainnya harus beristirahat.
Lalu setelah hari ke-10 seluruh pegawai 15 orang kembali bekerja. Maka berdasarkan situasi tersebut tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut tentang penyelesaian renovasi gedung tersebut. Oke, di sini sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800 orang. 800 hari penuh yang dikerjakan satu orang. Oke. Di sini rencana awal berarti kan 15 pegawai ya. 15 pegawai dikali dengan 60 hari. Nah, di sini berarti hasilnya menjadi 900. Tapi pada 10 hari pertama hanya 10 pegawai, berarti 10 pegawai dikali 10 hari ada 100. Nah, lalu yang ditanya, sisa pekerjaan yang harus diselesaikan setelah hari ke-10 adalah setara dengan pekerjaan 800. Noh, berarti tinggal 900 ini 900 dikurang dengan 100. Maka hasilnya 800. Nah, ini benar. Lalu yang kedua, selama 10 hari pertama, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Oke, karena kan rencana awal harusnya kan 15 pegawai ya. Jadi kalau misalkan 10 hari pertama 15 pegawai dikali 10 hasilnya harusnya 150. Tetapi karena 10 hari pertama itu hanya 10 pegawai, jadi 10 dikali 10 adalah 100. Nah, yang ditanya, proyek mengalami ketertinggalan jadwal yang setara dengan hasil kerja 5 orang 10 selama 10 hari. Nah, ini berarti dikurang juga. 150 dikurang 100. Nah, hasilnya adalah 50. Berarti ini adalah benar. Karena dia mengalami ketertinggalan. Sama aja hasil kerja 5 orang selama 10 hari. Lalu yang ketiga, agar renovasi tetap selesai tepat waktu, manajer cukup mempekerjakan kembali 15 pegawai semula tanpa perlu menambah tenaga kerja. Oke, di sini kalau misalkan kan dia bekerja selama 60 hari ya. Lalu di 10 hari pertama dia hanya 10 orang, berarti kan sisa ada 50 hari kan. 50 hari dikali, kalau misalkan dia hanya mempekerjakan 15 aja nih tanpa ada tambahan. Berarti 50 hari dikali 15. Hasilnya adalah 750. Sedangkan kalau misalkan di rencana awal dia 900 nih, 900 hari gitu, 900. Nah, berarti dia adalah salah, kurang gitu. Harusnya pegawainya harus lebih dari 15 orang gitu. Oke, selanjutnya nomor 8. Rencana awal renovasi gedung diproyeksikan untuk 20 pegawai. Namun setelah pekerjaan berjalan 24 hari, pekerjaan berhenti total selama 10 hari nih, berhenti selama 12 hari. Tidak ada pegawai yang bekerja karena kendala cuaca. Lalu, manajer proyek melakukan analisis untuk menentukan langkah penyesuaian jumlah pegawai. Oke. Berdasarkan situasi tersebut, berikut ini manakah pernyataan yang sesuai tentang penyelesaian renovasi gedung dalam sisa waktu yang tersedia. Oke, di sini yang pertama, sisa waktu efektif yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan adalah 24 hari. Oke. Di sini karena 60 hari rencana awal, namun setelah bekerja berjalan 24 hari, berarti dikurang 24 sama dengan berapa nih?
36 ya, 36 hari. Lalu dia berhenti total selama 12 hari, berarti dikurang lagi 12 hari. Jadi 24. Nah, berarti ini sisa waktu efektif yang tersedia untuk menyelesaikan seluruh sisa pekerjaan adalah 24 hari. Ini benar. Lalu yang kedua, beban pekerjaan masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 hari selama 60 hari. Oke. Sini kita hitung dulu. Kalau misalkan 20 orang dikali 60, dia hasilnya adalah 1.200. Selanjutnya, tadi kan sisa pekerjaan itu kan 24 hari kan. Ya, kalau misalkan dari estimasi waktu sebelumnya gitu, harusnya kan 24 hari lagi. Berarti kalau misalkan 24 hari dikali 20 pekerja, totalnya menjadi 480. Lalu, selanjutnya, kalau misalkan 1.200 dikurang 480, dia hasilnya menjadi 720 gitu. Nah, lalu 720 kalau misalkan dibagi dengan 20 orang pekerja, berarti ini coret, ini menjadi 36. Harusnya selama 36 hari. Jadi ini bebannya salah. Harusnya beban pekerjaan yang masih tersisa setara dengan hasil kerja 20 orang selama 36 hari gitu. Lalu selanjutnya, manajer proyek harus menyiapkan total 30 pegawai agar proyek selesai tepat waktu. Oke. Tadi kan sisa waktunya 24 hari kan? Berarti kalau misalkan 24 hari dikali dengan 30 pegawai, hasilnya menjadi 720. Nah, tadi kan harusnya ini kan sisa waktunya adalah 720 kan? Nah, ini benar. Selanjutnya, yang keempat, manajer proyek cukup menambahkan 5 orang pegawai dari jumlah semula agar renovasi gedung selesai tepat waktu. Ini salah ya, karena harusnya menambahkan pegawai sebelumnya itu kan 20 pegawai. Berarti kalau 30 pegawai harusnya nambah 10 orang gitu, bukan nambah hanya 5 orang aja. Oke, selanjutnya. Oke, karena ini soalnya adalah untuk nomor 9 sampai 11, berarti kita sampai nomor 11 ya, bukan sampai nomor 10. Nah, sama kayak tadi nih, ini berarti kita langsung aja di pertanyaannya. Jika tidak ada kendala pada pelayanan donor darah, apa yang sedang dilakukan pendonor tersebut setelah 25 menit? Oke. Di sini kita tahu nih bahwa ketika mengisi formulir waktunya 5 menit. Lalu pengecekan memerlukan waktu 10 menit. Lalu kalau nggak ada kendala, dia ini kan, dia di sini. Gitu, karena ini nggak ada waktunya nih. Di sini nggak ada waktunya, berarti kita langsung di sini. Maka dia harusnya proses pengambilan darah. Sini berarti yang nomor 9 adalah yang ini. Proses pengambilan darah. Oke, yang nomor 10. Pada suatu waktu, Yuda baru saja sampai di posko PMI untuk melakukan donor darah. Diketahui bahwa Rama dan Fajar juga berada di posko PMI tersebut. Rama sedang menunggu antrian. Oke, untuk proses pengambilan darah. Ini berarti Rama di sini. Terus
Yuda itu baru sampai di posko, berarti otomatis Yuda ke sini. Yuda. Selanjutnya, Fajar sedang proses pengambilan darah sejak 16 menit yang lalu. Ini Fajar di sini. Fajar. Oke. Selanjutnya, mereka tidak ada janji untuk pulang bersama ketika donor darah selesai. Berikut ini pernyataan manakah yang mungkin akan terjadi di posko PMI tersebut? Pilih semua jawaban benar. Oke. Di sini yang pertama, Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Yuda sama Rama. Karena ini kan oke, di sini kan Yuda ya. Yuda sempat bertemu Rama di kursi tunggu. Yuda sama Rama nih. Nah, dia kan 5 menit, di sini 10 menit. Nah, di sini berarti dia bertemu sama Rama di situ. Ini benar. Selanjutnya, ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dulu. Yuda di sini. Kalau misalkan bentar. Ketika Yuda proses pengambilan darah, Fajar telah pulang lebih dulu. Oke, di sini Yuda 15 menit, lalu Yuda di sini nih. Lalu ketika lalu Fajar kan di sini masih ada waktu 14 menit kan. Sedangkan Rama nunggu 14 menit gitu. Kalau misalkan dia waktunya adalah setelah Fajar gitu. Nah, berarti ketika Fajar sudah 16 menit di sini, berarti kan Yuda udah di sini kan, tunggu kan. Yuda di sini. Lalu ketika Fajar di sini, Rama di sini nih. 14 menit kemudian gitu. Nah, otomatis ketika Fajar masih di sini, masih tahap pemulihan, Yuda udah masuk di sini. Jadi seharusnya si Fajar belum pulang. Nah, ini salah. Lalu selanjutnya yang ketiga, Yuda menunggu di kursi tunggu selama 30 menit. Yuda. Nah, di sini dia karena nggak ada penjelasannya. Di sini apakah ada ada apa sih namanya? Ada pendonor lain selain Rama. Jadi ini nggak bisa diputusin. Nggak bisa diputusin gitu. Benar atau salahnya. Lalu pernyataan terakhir, sejak pertama kali datang hingga pulang, Yuda menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Oke, di sini kan 5 menit. Ini tambah 10 menit, 15 menit. Lalu di sini, di nomor 3 ini, kita nggak tahu waktunya berapa dan tidak di
cantumin juga orangnya ada berapa gitu kan. Di sini kita tahu hanya ada Yuda, Rama, sama Fajar. Tapi ketika Yuda datang ke sini, Fajar udah ada di sini nih, Rama masih di ruang tunggu gitu. Jadi otomatis di sini 15 menit gitu. Lalu di sini misalkan 30 menit, berarti kan udah berapa nih? 45 menit kan? 45 menit di sini untuk menunggu orang yang masih mengambil darah gitu. Lalu mengambil darah 30 menit, mengambil tahap pemulihan juga 30 menit. Berarti otomatis kan 1 jam 45 menit gitu. Tapi karena di nomor 3 ini kita tidak tahu menunggunya itu berapa orang selain Rama tadi. Nah, jadi otomatis ada kemungkinan Yuda itu menghabiskan waktu lebih dari 1,5 jam. Lalu selanjutnya yang nomor 11. Posko PMI menambahkan satu tempat lagi untuk proses pengambilan darah dan di tahap pemulihan, sehingga dapat melayani 2 orang sekaligus pada proses pengambilan darah. Pada hari ini saat pukul 11.30 terlihat sudah ada 2 orang yang sedang berada di ruang pemulihan. Salah seorang baru saja memulai tahap pemulihan dan 1 orang lainnya sudah berjalan 15 menit. Ada pula 1 orang calon pendonor yang akan melakukan pendaftaran. 1 orang akan melakukan pemeriksaan kesehatan, 1 orang di kursi tunggu, dan 2 orang sedang proses pengambilan darah. Oke. Di sini posko PMI mulai didatangi calon pendonor sejak pukul 10.30. Oke, di sini salah seorang di sini dijelaskan bahwa salah seorang baru saja memulai tahap pemulihan dan 1 orang lainnya sudah berjalan 15 menit. Jadi dia udah 15 menit di sini nih. Di sini. Berarti kalau misalkan dihitung ini kan 30 menit. Lalu kan kalau misalkan orang pertama dia berarti nggak ngantri kan. Berarti ini 30 menit. Di sini dia nggak ngantri, berarti abis dari sini dia ke sini. Lalu 10 ditambah 5, 15. 15 ditambah 30, 45. Lalu tadi orang pertama dia sudah ada di tahap pemulihan selama 15 menit. Berarti 45 ditambah 15 menit itu 60 menit atau 1 jam. Berarti untuk pernyataan pertama, posko PMI mulai didatangi calon pendonor sejak pukul 10.30. Berarti ini benar ya. Karena saat ini pukulnya 11.30, lalu 1 jam sebelumnya berarti 10.30. Itu benar. Lalu yang B, ada kemungkinan terdapat 3 orang di ruang tunggu. Oke, di sini karena mana nih? Di sini ada 1 orang di kursi tunggu. Nah, berarti ini salah. Selanjutnya, pada pukul 11 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Oke. Nah, karena di jam 11.30 ada 1 orang yang yang sudah ada di tahap pemulihan selama 15 menit. Berarti dia sudah masuk di tahap pemulihan 15 menit sebelumnya. Kalau misalkan sekarang pukul 11.30 berarti dia masuk di tahap pemulihan adalah 11.15. Maka untuk yang C dia ini benar karena kan jam 11 belum ada pendonor yang memasuki tahap pemulihan. Ini benar gitu. Oke, mungkin untuk video kali ini sampai ini dulu. Semoga videonya bermanfaat untuk kalian dan semangat untuk kalian yang akan menghadapi TKA SMP. Jangan lupa belajar dan jangan lupa untuk selalu coba-coba soal-soal TKA atau misalkan kalian beli bukunya, buku
soal-soal TKA, atau misalkan kalian bisa juga cari di internet, cari di platform lain yang membahas tentang TKA gitu. Jadi jangan sampai kalian ketika mengerjakan TKA nanti kalian tidak punya bekal apapun gitu. Jadi setidaknya kalian paham untuk mengerjakan TKA ini nanti gimana gitu. Semoga nanti lancar untuk kalian yang akan melaksanakan TKA. Oke, mungkin untuk sekarang sampai sini aja. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.